Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Safikin, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, yang berasal dari SDN Mantingan. Saya akan mempresentasikan tugas alur demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kerangka pemikiran KHD. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas pendidikan menurut KHD. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik tetap sebagai pamong. Yang ketiga, pendidik harus terbuka dan selektif terhadap perubahan, serta jangan lupakan potensi sosiokultural budaya Indonesia. Perilaku guru dalam mendidik yang harus diperhatikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, ing ngarsa sing tulodo. Di muka pendidik harus sebagai contoh. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Sebagai pendidik, di tengah-tengah guru harus membangun cita-cita. Dan yang ketiga, tutpuri handayani. Di belakang, guru harus mengikuti serta mendukung apa yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, pemikiran dari filosofi pendidikan KHD adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menurut KHD adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD menegaskan didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, filosofi dari KHD adalah tentang budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Nah, bagaimana implementasi filosofi pendidikan dari KHD di kelas atau di sekolah? Sekolah beliau ibaratkan sebagai taman siswa, tempat bermain sambil belajar dengan proses yang menyenangkan, pembelajaran yang merdeka, berpusat pada anak, yang mengakomodasi bakat dan minat, dituntun pamong yang terbuka, selektif, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur, yang pada akhirnya nanti bertujuan pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana saya sebagai calon guru penggerak menerapkan filosofi pendidikan menurut KHD? Yang pertama, di SD kami penerapannya adalah dalam kegiatan intrakurikuler atau melaksanakan merdeka belajar yang berpusat pada siswa. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan adalah mengajarkan anak dengan berbagai permainan, kemudian juga terbuka dengan teknologi baru, serta mereka senang jadi belajar sambil bermain. Penerapan yang kami lakukan yang kedua adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Itu dengan yang pertama ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Di sini anak diajarkan bermain, belajar, dan juga masih banyak yang lainnya. Kemudian sesuai bakat dan minat, misalnya ada seni tari, kemudian di olahraganya ada ekstra renang. Selanjutnya penerapan adalah penerapan budaya sekolah atau kebiasaan di sekolah. Sebagai contoh, setiap pagi melaksanakan kegiatan 5S, kemudian cuci tangan pakai sabun, memilah sampah,
sholat berjamaah, melaksanakan upacara hari Senin, gosok gigi bersama, dan juga membersihkan sampah atau bersih-bersih kelas. Selain itu, sebagai pendidik, kami juga tidak berdiam diri, tetapi kami selalu belajar dan berjejaring dengan mengikuti berbagai pelatihan, kemudian mengikuti kegiatan guru, misalnya KKG, atau juga dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas dan juga belajar secara mandiri atau daring. Demikian tugas dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.